Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian kontemporer membahas mengenai transaksi digital banking dalam perspektif ekonomi Islam, apa manfaatnya dan risikonya. Pengertian bank digital dapat diartikan sebagai layanan perbankan secara daring. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan transaksi secara online dan hanya menggunakan smartphone. Dengan adanya bank digital, nasabah tak perlu repot untuk mengambil uang di mesin ATM jika ingin melakukan transaksi. Pasalnya, semua layanan dari bank digital sudah bisa diakses melalui smartphone. Panduan digital banking. Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan layanan perbankan digital, seperti memantau pelaksanaan kerjasama dengan mitra bank dalam menyelenggarakan layanan perbankan digital, memantau data transaksi keuangan layanan perbankan digital, memastikan efektivitas langkah yang digunakan dalam menyelenggarakan layanan perbankan digital, memantau kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan layanan perbankan digital, dan yang terakhir memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait layanan perbankan digital yang dimiliki bank. Adapun produk bank digital seperti kartu ATM, mesin ATM, SMS banking, internet banking, kartu kredit, mobile banking, investasi, e-money, multi-payment, invoice, dan terakhir social fund. Manfaat bank digital: pertama, pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dikendalikan nasabah. Kedua, dapat mempermudah dan tidak membatasi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara real time yang dapat dilakukan secara mandiri. Ketiga, lebih aman dan fleksibel. Keempat, akses keuangan yang lebih lengkap. Kelima, dapat mempermudah nasabah dalam melakukan pembukaan buku rekening, transaksi perbankan, registrasi, komunikasi, dan penutupan rekening. Dan yang terakhir, dapat diakses dengan mudah tanpa ada batasan waktu dan tempat. Risiko transaksi digital, salah satunya pembobolan data, yang merupakan pelaku kejahatan siber biasanya menyasar data pribadi konsumen agar dapat masuk ke akun keuangan. Selain itu, penipuan dan pencurian data nasabah, mengatasnamakan perbankan dengan menawarkan investasi ataupun layanan keuangan lainnya. Hal inilah yang disebut dengan farming atau hacker yang melakukan pengalihan situs ke situs larangan atau phishing. Perspektif ekonomi Islam terhadap digital banking. Pertama, ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berjalan dengan prinsip syariah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, ekonomi Islam kegiatan muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Inovasi menjadi penting. Ekonomi Islam harus terbebas dari transaksi yang dilarang seperti riba, maisir, gharar, tadlis, salim, dan transaksi lainnya. Ekonomi Islam dari sektor keuangan hadir untuk mendukung perkembangan sektor real. Ekonomi Islam harus berjalan sesuai dengan tujuan syariah. Maqasid syariah, hifzuddin, hifzunafs, hifzu'al, hifzumal, dan hifzunasab. Terakhir, ekonomi Islam harus memberikan keadilan dan falah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.